Pesawat sudah mulai mengudara match kedua TPP Weekendi. Lu ke bawah kan? Itu Iya. kan nyerong ke kanan. Setengah-setengah. Adil Pas. Ujungnya gua, awalnya lu. Biar gak berantem Oh, katanya. biar gak berantem. Biar kayak Indoi damai. Oke. Sedamai para penonton kali ini yang mendukung Indonesia tanpa Kalau menjatuhkan belum tim-tim chicken, lain. penonton nggak damai cuy. Karena kearbitan masih berkeliaran. Masih war ya. Masih war ya. Udah kayak diputerin lagu itu tuh kalau di platform Nimo tuh. Aduh, tapi tampaknya kali ini rumus-rumusnya belum dapat nih Pas. Buat mendapatkan game yang seru di Weekendi ya. Kali ini rumusnya belum tercipta sehingga mungkin kita bakal melihat Weekendi standar lah ya. Nggak ada yang Tapi numpuk banget loh. numpuk-numpuk Pas. Di dalam Cuma circle udah lumayan. nggak ada yang sikat-sikatan Pas. Oke. Paling enak sebenarnya RRQ sih, karena Goroka mereka nggak ada yang nabrak. Tapi Goroka di luar ada Mato yang ngambil mobil-mobil dan juga compound luarnya. Cuma nggak ngaruh-ngaruh banget sih. Ya nggak terlalu ngaruh, kecuali dia ngambil mobilnya itu di garasi tengah Goroka, itu baru ngaruh tuh. Bawa Bakal kabur. ada fight. Ya. Tapi kalau drop zone kayak gini, gua rasa nggak bakal ada fight yang terlalu intens. Aero untuk enak early banget tuh. game-nya. Mereka tinggal nyayur-nyayur di ujung tuh looting-looting gitu kan. Oh ada yang bakal fight. RTSJ menghadapi tim berapa tuh? Volnova ya. 14 ya Volnova. TSC sama KP. Konina Power. Oh Konina Power. Better kemana ya? BTR tuh hijau. Oh, dia AB. ya. AB. Kayak PMWL ya. Betul, mereka main kayak PMWL. Biasanya tuh mereka kalau nggak ambil AB, ambil Winery. Winery. Atau scrappingan dan park zaman dulu banget. Betul, zaman dulu tapi kalau yang New- kurang lebih setahun ini mereka Ya. tuh mainnya selalu di Volnova, AB, Winery ataupun scrappingnya dekat AB. Ya tipis-tipis lah ya Yap. relasinya. Sama-sama juga. Betul. Tampaknya di Volnova kali ini kota terbesar kedua setelah terbesar kedua nih Pas dibanding Dobro Meso. Kayaknya Dobro tetap jadi enggak ini kota kan ya, bukan kayak Cement Factory atau kayak apa satu lagi Cosmodrome gitu-gitu bukan ya? Enggak yang kota. Yang kota ya. Kayaknya iya deh. Kalau Seimbang bisa nggak sih? dibilang kota terbesar kedua kayaknya iya setelah Dobro Mesto ya. Iya. Potvosto Nggak gede-gede banget ya, kecil. Potvos tapi seberang-seberangan Flo. Ya sih. Oh, dia gede gara-gara ada sungainya. ada sungainya. Dia gede gara-gara ada Kalau nggak ada sungainya. sungainya ya lumayan lah ya. Betul. Lumayan lah ya. Tapi paling gede pure ya Dobro. Dobro tuh kota paling gede menurut gua. Sama Karena gua Volnova belum survei ke sana buat ngukur luas tanahnya belum sih. Jadi nggak begitu lah. tahu. Surat-suratnya juga ini Pak, surat-surat zaman dulu. Oh, surat yang zaman belum dulu terlalu ya. akurat kan. Masih pakai Oh. tangan tuh tulisannya. Masih pakai ini ya, apa namanya tuh yang ditancap ke tanah buat bedain Terus tanah. Pakai tali gitu buat ngukur ya. Iya, kayak gitu-gitu. belum ada ukuran-ukuran pastinya lah. Betul. Terakhir sih pakai penggaris mereka Pas. Penggaris 12 kah? cm mereka. Oh, pakai penggaris. Gua kira pakai ini jengkal antara enggak. kelingking sama jempol. Kalau kelingking takutnya kalau capek ganti orang beda ukuran sama Oh, kelingking ya. benar. Jadi mereka pakai penggaris 12 cm. Nyambung terus nih, nggak ada yang mau kalah ya. Atau pakai jangka, Boleh tuh. pakai jangka. Jangkanya dari ini ya, dilas biar Yoi. gitu ya ukurannya. Oke, kita bakal melihat beberapa tim yang sudah bergerak dengan menggunakan vehicles yang mereka temukan di early game, tempat mereka turun di awal. Karena gue yakin ada beberapa tim juga yang tidak sampai ke drop zone awal mereka, makanya mereka harus transit di sebuah kota kecil untuk melanjutkan perjalanan mereka ke kota yang mereka inginkan. Tapi sepertinya Korpai akan dipush oleh Footballis. Kalau step sudah mulai terdengar, tapi Dapat kali satu. ini ternyata Korpai yang terlebih dahulu memberikan kejutan dan langsung dikonfirm menjadi sebuah kill. Sebuah keputusan yang sangat baik dari seorang Korpai. Dia harus bersembunyi, namun terlalu banyak pemain yang ada di sekitar dia. Tapi ada 4 AM juga yang mungkin bakal join the fight juga ya. Setelah one on one tukeran kayaknya di antara PW88 dan juga tim Footballis. Ada 4 AM di seberang mereka. Dan juga ada backup PW88 lain yang mungkin bisa menyusul ke arah tim FUT Footballis kali ini ya. Yes, PW88 hanya berbagi poin kill satu-satu tuh. Iya. Tapi rugi sih kehilangan Korpai. Karena Korpai bintang gitu yang hilang ya. Bisa dibilang hard carry-nya lah. Kalau misalnya tukeran nih Korpai sama Solkai gitu kan, sama-sama bintangnya Footballis jadi boleh lah tukeran. Boleh lah. Karena trading kill tuh juga harus diperhatikan cuy. Misal kayak kalau di BTR terserah lah yang mau berkorban yang mana karena semuanya Aim Star. Tapi nggak semua tim, empatnya Aim Star. Nggak semua tim. Ada yang banyak malah yang cuma satu doang yang Ibarat carry-nya. kayak Boom tuh Poker hilang. Ya. Kayak Aura Jaden hilang gitu kan. Betul. Nggak berarti gamenya berakhir, cuma Yap. pukulan cukup keras lah bagi timnya. Aim Star-nya lah tiba-tiba menghilang. Dan ini bait yang bagus banget tadi dari 4AM Sinhe.
langsung ngeker ke arah satu jet ski. Belum ada yang naik ke arah jet skinya. Dia nungguin. Ditungguin sampai ada yang naik baru ditembak sama pemain dari 4AM Ya, tadi. Sinhei tadi ya. Sinhei. Dia lagi nunggu momen sini. Tampaknya bakal dari BTR sudah masuk ke arah rumah dari tim Oh, Secret Jin. oh. Cosmo sudah menunggu kita bakal akannya apakah bakal di HBD Dilewatin. atau bakal back off. Tampaknya dari BTR tidak mau ngejemput doang. terlalu banyak fighting, belum mengetahui informasi, bakal langsung skip aja kali ini ya. Tampaknya kali ini Turun bakal ke di bawah. skip. Iya, bener dia, ya? dia turun ke bawah ke Iya. basementnya. Wait, itu di basement nggak? Ke basement. Tapi nggak Yakin? sampai Itu baru bukan di baru luar lantai doang ya? duanya. Ah, ini di luar deh. Belum full ke bawah kan. Betul, belum full sampai bawah-bawahnya. Dan cukup aman sepertinya Cosmos sejauh ini. Bigetron juga sudah mulai ngeri-grup, tapi kayaknya dari Luxi dia denger step deh. Antara mau lawan atau rotasi aja, tapi sepertinya dari BTR mereka lebih milih untuk melakukan rotasi. Mereka sudah mulai nge-stick 3 player mereka di sebuah vehicles yang sama. Sementara satu player lagi nggak tahu ada di mana nih, Ryzen, Luxi, Microboy. bertiga. Luxinya mana nih? Antara looting atau mungkin dari kendaraan sendiri kali ya. Atau Mungkin. ngebuka jalan. Iya, nge-scout ya. Iya. Nyari jalur rotasi supaya nggak dipotong sama tim-tim lain. Dan ada beberapa tim juga yang sudah mendapatkan komponnya kosong ya, mereka nahan di sini sampai pergerakan circle nggak tahu keberapa. Kalau circle-nya keluar dari kompon mereka, gua rasa mereka baru pindah. Betul. Ini yang gue bilang kenapa Weekend itu membosankan banget, karena ada banyak tim dengan gameplay yang seperti ini. Nanti kalau kebuka minimap ya, gue mau lihat apakah semua tim mengambil tengah atau enggak. Karena kalau Vikendi itu metanya setengah-tengahnya masuk compound. Udah, itu aja kunci menang di Vikendi. Masuk sedalam-dalamnya circle, ambil compound terenak, defense sekuat-kuat ya compoundnya. Karena seenggaknya 3 lingkaran awal tuh aman. Kalau nggak salah Weekend itu 4 ke 5 deh. 3 ke 4 atau 4 ke 5 gitu. 3 ke 4. Yang diameter circle-nya bener-bener Mengecil. ngecilnya parah banget. 3 ke 4. 3 ke 4. Oke. Dan A7 juga sudah mulai bergerak rotasi sedikit demi sedikit. Mereka bakal maju dan nge-scout terlebih dahulu untuk cari informasi dari kompon yang sudah mereka titikin, sudah mereka incar. Tapi sepertinya dari arah pergerakan mobilnya mereka bakal nabrak menuju ke arah 4AM, tim yang tadi sudah mendapatkan WWC. Itu 4AM kan ya? 4AM yang 4AM. tadi udah ngedapetin WBCD di match yang pertama. Betul, tampaknya di game kedua juga memiliki posisi cukup dominan pada game kali ini ya. Kita bakal antara F2 dan tim DA bakal coba tembak-tembakan doang, Gokil. meledakkan mobilnya dengan Uzi. Wah, ini Crispy udah pecah nih di awal-awal. Tidak bertahan terlalu lama. Nih buat yang nanya, Bang kok player-playernya main sendiri? Nah yang kesorot kamera, yang ada camnya itu rata-rata player yang berangkat ke sana. Betul. Dan itu mereka nempatin satu ruangan sendiri karena jatuhnya karantina kan. Betul, tapi ada juga pas kayak tim Thailand. Mereka tuh sendiri-sendiri juga. Oke. Mereka dari rumah mainnya kan. Dari tim-tim Malaysia juga ada yang sendiri-sendiri juga. Tapi ada juga yang di GH. Kalau BTR itu yang nyalain kamera kayak cuma Zuxi atau Ryzen. Satu doang. Doang dia, tapi satu berempat kamera kan? buat berempat. Tapi nggak semuanya nongol pas misalnya kayak. Ya kan Cuma duduknya misah-misah. Nah gini pas, kalau nyorotnya ke misalnya ke Luxi, Heeh. 4-4-nya ada. Tapi ketika ke Microboy dan lain-lain ya 3 lagi, itu Oh, bolong nggak ada. Mereka nggak ada tetap pakai 4 kamera berarti ya. satu kamera. Apa satu kamera Satu doang? kamera. Oh dipotong-potong berarti. Nggak dipotong, jadi Masa yang sih? lain tuh nggak ada. Yang lain tuh nggak ada kameranya. Soalnya terakhir kali gue ngeliat BTR kesorot kemarin Iya. bukan yang hari ini. Kalau hari ini jujur gue belum perhatiin banget facecamnya BTR. Kalau kemarin yang 2 hari lalu gue perhatiin itu satu kamera BTR itu nangkep 3 orang, 2 orang kayak gitu. Oh, lihat kita abis ini. Oke nanti Berapa ya. orang? Saya yang setahu gue Kalau tadi kesorot. ada yang nggak nyalain kameranya, tapi 4-4-nya masuk ke kameranya, kesorotan kameranya. Karena itu jadi satu hal baru lagi sih menurut gua. Karena nggak semua turnamen kelas internasional kalau lagi jalanin turnamen online kayak gini sanggup kayak gini. Karena ini butuh koneksi yang besar banget. Berat loh ini. Berat loh, software kayak gitu Nampilin berat banget. 64 orang gitu ya. Yap. Itu berat banget, nggak segampang itu. Tapi ada yang nggak pakai kamera kan? Kayak ada beberapa tim nih kayak si Gonzo nggak pakai kamera juga. Pakai foto dari doang. KP cuma foto doang. Ya intinya tergantung lah tersupport nggak ada webcam untuk ngeliatin mereka main. Kalau Betul. enggak ya pakai aset foto aja. Ini juga KP kayaknya rata-rata pakai foto deh. Betul, Aero juga pakai foto kok. Aero Ya, juga pakai foto. Namanya lagi online ya pas ya. Ada yang pakai foto, ada yang pakai cam. Oh, Hazard pakai Wajar cam. lah, dia kan streaming juga, nggak mungkin nggak punya cam. kalau Betul Hazelnut. juga. Yang lain mungkin nggak nge-streaming kan. Ya betul. Gitu. Itu di belakangnya si Hazelnut benderanya Aerowolf. ya? Aerowolf betul. Jadi kalau dia menang dikibar-kibarin Wih, ntar sama dia. mantap. Dan kalau nggak salah ya, BTR sekarang udah main di GH baru nggak sih? Kenapa tuh? BTR sekarang mainnya udah di GH baru belum? Udah kan ya? Harusnya udah sih. Udah sih Harusnya harusnya. udah. udah. Ada fun fact. Baju gue sama Selo sama hari ini. Apa tuh? Ini jersinya. Sama ya? Iya, gue sama Selo pakai baju yang sama hari ini. Cie. Iya, padahal seragamnya BTR emang. Kalau dia mah wajar pakai orang BTR. Enggak, kalau misalnya kan gini, kayak lu beli baju di toko X gitu kan, sama banget gitu, bajunya sama. Nah itu baru tuh pas. Oke. Kalau ini kan
sama pun kayaknya bisa diprediksi karena apa. Oke, kita bakal bahas lagi gamenya guys. Sudah terlalu banyak intermezzo yang kita keluarkan. Dan kali ini lihat flow, cukup banyak player-player dan tim yang sudah masuk ke bagian tengah atau seperempat dari circle yang ketiga. Betul, kita bakal kayaknya dari tim TSJ kedua, juga Ding. bakal lewatin compound dari BTR. Tampaknya mereka mencium-cium nih adanya bau-bau oli dari Oh, robotnya Blue Zone. BTR. HBD boy, Boy, HBD HBD. boy HBD boy ada maling mobil boy, tembak boy, Cosmos cukup Dapet satu. low dan tumbang, headshot di peluru yang terakhir, Microboy menjatuhkan satu pemain dari Secret Jin. Tembak lagi, enggak. Tampaknya bakal skip oleh BTR, bakal di-secure kill yang mereka miliki dan mereka langsung rotasi lagi dengan kendaraan dan juga obat-obat yang mereka miliki. Ryzen ada kamera nih pas. Legend ada kamera Ya, ya. Tapi kelihatan yang lainnya juga tadi. Iya, masuk kamera rame gitu kan. Iya, mereka tuh satu kamera rame-rame, ya. Oke, kita lihat dari tim X yang sudah mengamankan beberapa posisinya mereka. Mereka lebih milih untuk setup di arah yang open field. Ternyata ngambil beberapa gundukan juga dan Secret Jin. Kayaknya mereka nggak ada niatan lagi untuk merevive Cosmos, dibiarkan begitu saja. Terlalu riskan, setupnya juga terlalu open field, jadi dibiarkan begitu saja. Mereka kehilangan satu pemain dan Bigetron sudah memecah telur kill mereka. Betul. Dari Microboy bakal langsung mengendarai kendaraan juga, bakal langsung menuju ke arah zona yang masih cukup jauh kelihatan tampaknya dari minimap yang kita lihat. Wih. Dari Gonzo juga bakal berada di open field. Cukup nekat ya Iya, fight dengan dia. tim NV di daerah open field dengan backingan cover yang sangat-sangat terbatas. Dia tadi tuh di depan mobilnya, nggak pas di batu atau dia ngelin ke arah kiri, nggak. Tapi dia bener-bener berdiri di lapangan terbuka. Open. Oh, gue kayak, "Hah, ini beneran nih di open." Dia Yang- tes nyawa kayaknya. Tes nyawa. Tes ini, tes aim. Yoi. Sekerat apa lu bro? Sama ngetes adrenalin dia di match kedua udah bener-bener mantep atau belum nih? Nggak beraniin diri ya? Wah, tapi gokil juga sih yang dia Gokil, lakukan gokil. tadi. Tapi kita perhatiin ini ya, dari beberapa tim juga sudah mendekati area Goroka yang merupakan center dari zona, dekat dengan Kricas juga kali ini. Harusnya perbukitan Goroka bakal cukup 36C. diincar kali ini. 36C tembak di spray dan langsung masuk ke dalam bangunan, ke dalam gudang. Matoi cukup aman. Switch masih belum bisa mendapatkan satu knock ke arah target yang dia lihat tadi, sementara Matoi sudah cukup aman berada di bagian dalam dari gudang. Dan di bagian high ground sekitar sini, wow, tim X cukup berani untuk nge-split posisi mereka dalam satu titik untuk masing-masing player. Berarti 4 titik yang mereka kontrol. Betul, itu emang enak sih pas. Bukit-bukit atasnya gudang Goroka itu emang enak banget untuk di-splitin. Karena memang tidak ada cover tengah-tengahnya, tapi ada batu-batuan yang cukup menjaga angle untuk satu orang atau dua orang. Itu bisa dipakai untuk nge-split. Dan perlu dijaga juga sisi belakang. Kalau sampai bagian depan ada batu-batu, kekunci dari belakang itu udah done, kelar. Makanya perlu nge-split ke 4 sisi berbeda kalau main di atas gudang Goroka. High risk high reward sebenarnya posisinya. Apalagi buat yang ada di Gorokanya. RRQ udah keluar belum ya? Kayaknya RRQ tipikal tim yang kalau emang mereka masih di tengah, mereka pasti bakal gerak sedikit keluar dari zona mereka deh. Karena seringkali Pochinki masuk di center circle, tapi mereka nggak nahan di Pochinki. Mereka selalu ngambil perbukitan dekat Pochinki. Kalau zonanya balik lagi ke arah Pochinki, baru mereka ngancurin lagi Pochinkinya kalau ada tim yang nempatin Pochinki. Betul. Itu mereka tergantung lagi sih. Zona tergantungnya juga dan juga mungkin tim-tim lainnya. Kalau dia tidak terlalu mengenal, mungkin dia keluar kali, mengambil tempat-tempat yang lebih gampang rotasi. Tapi dari tim RRQ, mereka udah meninggalkan area Goroka kalau udah keluar lagi dan nggak mau terlalu lama nge-hold di daerah Goroka. Mereka lebih nekat bukitnya aja. Yes, Dan- dan Airlove juga udah mulai masuk. Betul. Tapi tampaknya di daerah PW88 tuh kosong semua tuh. Kricas dan pergudangannya. Jimmy, Tampaknya di end belakang ke arah lobby menyisakan 3 pemain dari tim NV. betul. Nova berarti tinggal Cool Boy, Paraboy sama Order. Cool Boy, Paraboy, Microboy, Set Boy. Waduh, ada set boynya dan nabraknya mereka nggak siap, ternyata langsung nabrak menuju ke arah tim Secret. Satu pemain tumbang, bahkan kali ini sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan belum ada backup position dari tim Airwolf. Mereka benar-benar dikejutkan karena mereka belum sempat untuk melakukan setup. 2 pemain sudah ditumbangkan. Renalre di bagian belakang dengan Crispy Cardan tertangkap ketika ingin regroup ke rekan yang lainnya. Betul, tampaknya dari tim Secret ya langsung HBD pergerakan dari tim Aero. Misalkan Potato seorang diri bertahan kali ini di zona yang ketiga. Ini nggak bagus men, ada tim Secret, ada RRQ juga. Potato ke sandwich 2 tim. 2 tim, wah 3 bahkan ketembak ada tim lagi. X dan Beer 11 memulangkan Airwolf menuju ke arah lobby. Tim pertama yang dipulangkan adalah Airwolf kali ini. Secara utuh ya? Secara Dipulang ke utuh, Crispy Car-nya tadi sih nekat banget cuy. tengah jalan nih. Nekat banget tadi Crispy Car-nya. Ya, tapi kita bakal kayaknya dari tim Aero kita pakai setelah mereka tadi dapetin beberapa kill juga dari tim Aero Wolf, bakal langsung pindah posisi dan langsung menuju ke area perumahan di bawah atau pergudangan tepatnya di bawah ya.
Dimana mereka bakal lebih mudah untuk rotasi dan lebih mudah juga untuk mencari informasi di bagian depan-depan gudangnya. Yap, dan Bir juga langsung maju dan mengambil beberapa lootingan yang sudah mereka dapatkan killnya. 1 kill pertama untuk tim RRQ, tidak terlalu banyak kill yang terjadi atau tidak terlalu banyak fight yang terjadi untuk di Vikendi. Early game ini udah masuk menit berapa ya? Gue nggak bisa ngeliat menitnya karena di layar kita kepotong guys. Tapi harusnya ini tuh menit-menit 15, 16, 17 iya, kisaran segitulah. Harusnya kisaran Kalau di segitu. stream berapa tuh? Kalau iya menit 15. Bener ya? 15 16 16 lah ya, harusnya. Mei. 15 16. Kita saking lama pas nge-cast PUBG tuh kalau lihat circle aja udah tahu kurang lebih ini menit berapa. Kalau perhitungan circle-nya nggak berubah ya, Iya. kayak tetap kali 1,2. Kali Kalau 1. soalnya dikurangin 0,1 aja pasti perubahan menitnya berubah. Cukup berubah, betul. Tapi kalau nggak berubah total ya, kurang lebih tuh kerasa pas. Kayak circle 3 tuh kurang lebih segini, circle keempat tuh kurang lebih segini. Kayak waktu kita nge-cast turnamen apa, gue langsung ngerasa ini kok game lama gitu tanpa melihat waktu ya. Kok game lama? Bener pesannya, oh kita pakai peraturan standar 1-0 nggak pakai 1,2. Kalau Gitu. nggak salah PMCC. PMCC ya? PMCC 1 kali 1 atau 1 malah. 1 setahu gua. Nggak 1,2. Soalnya pas gue hitung-hitung biasanya menit segini itu udah circle 3, kok belum circle 3 gitu. Itu awal gua kan bilang, Iya. kayak lama banget Gue ya. tetap ngotot kayak nggak flow ini pakai circle yang biasanya kayak tingkat nasional internasional flow. Terus gue bilang enggak, pas ini feelingnya beda. Ternyata pas gua tanya, oh iya bener. Mereka Pas pakai perhitungan yang lain. Kita nge-cast udah mau 1000 game kali pas ya. Enggak ngebohong pas pengalaman kita pas. Makanya gua kadang bingung aja gitu kalau tiba-tiba circle-nya beda. Makanya harus kita tanya Flo kalau kita nge-cast turnamen ini circle-nya tuh Pakai apa nih? pakai yang mana nih? Nasional atau komunitas? Iya. Beda soalnya. Beda. Oh, ronde 2 kah? Ketemu kah sekarang? Ronde 2 kah? Ronde 2 kah? Mobil polisinya naikin lagi. Ih, dia pakai jaketnya pas Bape ya? Itu jaket mehong loh. Tahu Mas. Itu kalau nggak salah Nggak, satu set itu berapa belas gitu. di dalam game udah mahal kan? Satu set jaket sama celananya itu berapa belas itu? Di real kan? Real. Gue Hah? tahu ada teman gue yang dagang barang-barang premium kayak gitu soalnya. Di game udah mahal pas. Apalagi realnya. Makanya. Kalau game kan tapi gambling, antara lu keluar banyak atau lu keluar sedikit. Hoki-hokian. Oke. Kalau real life gambling, Kenapa? mau dianggap high class atau low class. Tergantung Kalau low pas. class gaya tapi lu carinya yang KW. Enggak, tergantung gamblingnya pas. Gamblingnya itu terlihat keren atau dimarahin pasangan. Ah itu dia sih. Tapi ya gitulah. Oke. Nggak jadi dibahas guys. Kita fokus aja ya, kita ngelihat antara tim X dan juga KP yang sudah saling bertatap-tatapan. Dua mobil menuju ke arah sebelah kanan, pengen diputerin kayaknya posisi dari seorang Fembis. Harus berhati-hati karena dari KP mereka nge-split posisi mereka menjadi 2-1-1. Sementara Fembis sudah mulai mencari batu yang lain untuk bersembunyi. Udah mulai nge-stick juga ternyata dari tim BB. Iya, kita bakal dari tim KP juga bakal langsung melihat ke depan arah tim BB tepat di compound bawah mereka. Tapi mereka bakal masih berada di ujung zona yang bakal harus masuk lebih dalam lagi. Tengah-tengah zona di antara Kerica Senggoroka ada satu compound besar yang masih open juga, tapi tampaknya belum ada tim yang berani nabrak tempat tersebut. Karena rata-rata sekarang mainnya di bibir circle. Kalau tadi kita ngelihat circle 1 2 3 mereka ngambil center, tapi sekarang mereka mainnya di bibir circle. Lu lihat ya. Ini kayak KP 4 siapa itu tadi BB itu mereka semuanya main di bibir circle. Nggak ada yang langsung masuk ke tengah circle-nya. Betul. Mungkin kali ini agak resiko karena kan open field banget. Ketika lu rotasi dengan crispy car tengah-tengah lapangan gitu, lu jadi makanan yang empuk bagi tim sekitar. Kita bakal lihat kali ini dari BTR masih berada di luar zona, perlu masuk ke dalamnya dan mungkin bakal melewati open field tengah melewati Kricas kali ini, di mana ada PW88 yang menunggu juga dengan 3 anggota mereka. Yes, dan kalau kita lihat dari Zuxi masih bergerak pelanan pasti membukakan jalan rotasi untuk player-player yang lainnya juga. Sudah mendapatkan titik dan jalur yang aman. Mereka semua bakal langsung ngikutin jalan yang sudah dibuka oleh sang kapten, oleh Zuxi. Regroup lagi, bergerak pelanan pasti step by step untuk masuk ke dalam circle. Mereka tidak ingin gegabah. Tapi gue nggak ngelihat adanya kemampuan yang bener-bener kayak BTR tuh masih King of Weekend itu kayak sekarang dipertanyakan. Iya, karena balik lagi mungkin pada zamannya BTR yang pertama kali ngerti cara nge-abuse Weekendy gimana. Cuma makin lama kan orang juga belajar. Betul. Dan itu membuat persaingan semakin ketat. Dan tampaknya benar aja ada persaingan perebutan ujung zona antara KP dan juga BB. Kali BB yang memiliki keunggulan dengan satu anggota yang sudah di-knock terlebih dahulu. Divine melakukan pre-fire, kali menuju ke arah KP lumayan low. Divine bakal maju, spray dengan Top Gun. Dapat bisa tarik, kita bakal
bakal dari tim KP sudah menumbangkan juga kali ini trading, di mana X membantu tim KP untuk menumbangkan anggota dari tim BB, hanya menyisakan satu orang, Aito-chan. Dan posisi ngepron tampaknya tidak lagi karena sudah pulang ke arah lobby. Betul, satu tim kembali dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini cukup banyak tim Scarlet dan Anarchy bakal perang dengan tim Secret. Close Combat Beer Eleven sudah berhasil diamankan. Ditui bakal langsung bermain di arah pintu terlebih dahulu. Kali ini Yuhai masih berada di bagian belakang dari Crispy Carne, mencari momen yang tepat untuk masuk ke bagian dalam. Lempar molotov tersangkut di arah satu. Apa itu satu item yang ada di bagian dalam dari gudang di arah etalasenya, dan G9 akan bermain TPP Close Combat dan berhasil dimenangkan oleh Yuhai. Satu kembali tumbang dan belum bisa dikonfirm menjadi sebuah kill. RRQ, satu player mereka masih bertahan di bagian Yuhai yang berbeda, di ruangan yang berbeda. Yuhai 1 lawan 1 Wah, dan menang. spray control yang sangat baik dari Parni, Pasta Erni. Itu kalau Yuhai menang, dia meratakan satu RRQ loh. Satu RRQ dirata nama dia, tapi dari Ernie berhasil mengunci dan memenangkan one on one situation. Spray dari para boy hampir merupakan lawannya, cuma dari lawannya bisa kabur. Kali ini malah para boy yang low banget tampaknya ditembaki oleh tim Bigetron, tapi tumbang oleh Blue Zone, bukan oleh tembakan BTR kali ini ya. Betul, karena tadi cuma ngikis HP-nya doang, sisanya dimakan sama Blue Zone. Kuluboy juga tumbang karena Blue Zone. Semakin menyakitkan. Ini Vikendi yang ngeselin bagi semua player karena mereka dikerjain sama circle dari tadi. Pentalnya ke bawah, ke atas, Iya, kiri, circle-nya ngebantingnya tuh parah banget. Gak pernah ngedonat kan? Gak Melawan pernah arah. ngedonat, gak pernah. Tadi dari tengah tiba-tiba ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke atas. Jadi semuanya dibikin bete banget dari perpindahan circle-nya. Wait. I believe I can die. Bukan fly. Karena manusia tidak bisa terbang, Gak guys. bisa terbang sih manusia. Wah, apes banget ya. Dari BTR coba untuk mengunci juga Kengzo, dapatkan sedikit killnya, tampaknya Zux dia akan kena kali ini oleh seorang PW88 Ice. Lemparan asap kiri kanan coba untuk ngebutain vision lawan, memastikan backline juga aman. BTR tampaknya masih bisa nge-revive Zux yang kena. Betul, BTR masih ada 3 player ya. Microboy sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan kali ini dari Slim, dia masih bergerak-gerak dulu nyari posisi terlebih dahulu. Ada JGZ juga dari Secret Jin, GZ ya? GZ. Langsung dia Ya, GZ. belokin badan, sesuatu nembak juga, dan nampaknya GZ juga bakal masih ngintip ke arah tim BTR. Yang dengan 3 anggota, 1 kill juga, tapi masih masuk ke dalam. Sementara ini top 13 ya. Oh, dibokong Flo. Wah, Flo, dibokong. Chiaoski dia bakal spray bertukar tim RRQ dan ternyata Nyelip. gak ditembak. Wih, Nova juga bisa nge-sandwich RRQ. Wow, RRQ ke sandwich sama 2 tim, tapi sepertinya Loops lebih memilih keputusan yang bijak untuk tetap melakukan rotasi, diledakin semua vehicles yang dipunya sama tim RRQ. Secret Jin terlihat langsung dibubarkan begitu saja. Wah, Dan kali Loops ini sepertinya tidak siap untuk Wah, melakukan push ke arah 3. tim DA. Rata sudah, mereka nggak siap, mereka nggak dapat informasi DA setupnya seperti apa. Betul, dan tampak kita bakal lihat ini kiri kanan semua mulai berjatuhan anggota-anggota tim lawan. Dari order masih melakukan healing, dia melakukan healing satu lagi, dan tampaknya Nova tidak akan selamat, dia bakal tumbang setelah order G gagal mendapatkan timing healingnya. MVP-nya Blue Zone ini. 19 healing loh. Banyak G9. banget, tapi MVP-nya Blue Zone ini fix. RRQ ngelewatin BTR, DA juga ngelewatin BTR. Bir 11 selamat dari terjangan peluru panas BTR, tapi ada Luxi di depan sana. Bir berhasil diamankan, bakal dipush sama tim DA kali ini. 2 tim yang nge-push menuju ke arah tim RRQ, dan Luxi cukup low HP-nya. Nge-flank menuju ke arah sebelah kanan, masih bermain di arah batu terlebih dahulu, dan ada backup player dari arah yang lain. Bigetron melakukan setup dengan sangat baik, tidak terdeteksi setup dari Bigetron tadi. Betul, dari BTR berhasil mengantongi 5 kill kali ini, memasuki circle-circle akhir dengan langsung menumbangkan 2 tim sekaligus. Kita bakal lihat ada seorang switch, kali ini bakal cuma lemparin bom juga utility ke arah BTR, dimana dia tinggal seorang diri bertahan. Dari Footballist masih harus menahan tembakan tim ASL juga, dan hanya menyisakan 1 player bertahan di dalam blue zone. Lemparan bom, dilempar ke belakang, tapi kita bakal Footballist bakal tumbang terlebih dahulu sebelum tim ASL bisa meng-end mereka one by one. Ya, posisi mereka saat ini saat ini ya itu masih agak aman, tapi untuk nextnya kayaknya nggak aman sih. Open field, ada rumah, ada pohon, tapi nggak terlalu banyak juga. Sementara Bigetron masih mengatur strategi untuk memberikan push yang menuju ke arah tim X. 1 player terakhir masih bersembunyi di arah Dacia. Depan Bigetron persis masih bisa healing. Gua nggak tahu ada berapa banyak healing yang dipunya oleh Switch, tapi saatnya BTR nge-push karena mereka masih belum masuk ke dalam zona juga, masih dilempar beberapa granat juga untuk mendapatkan kill. Last man standing, baru 4 kill yang dikumpulkan oleh
tim X kali ini dan Oh, berhasil tumbang. saja lemparan dari Ryzen langsung memulangkan satu tim ke arah lobby. Betul, itu bakal ada tim BTR juga. Dengan sudah meng-clear ujung circle, mereka menjadi salah satu tim di bagian selatan yang tinggal menyebar dan memastikan mereka punya tempat kekuasaan yang enak. Tinggal 5 PW88 tim. dengan 2 anggota mereka masih bertahan juga sebentar waktu ini dan 6 kill digantengi oleh tim BTR kali Tinggal ini. berapa tim sih? Oh, masih ada di atasnya ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. 7? 3? Oh iya 6. 6, Pak. Oh iya 6. 6 ya? 6. 1, 2, iya. Oh, yang di layar kecil gua sama yang di TV kita beda ya? Oh, benar. Makanya gue bingung. Oke, free shoot, ngintip, bintitan kan tuh mata. Untungnya masih bisa nutup Wah, dan tumbang bomnya. ternyata di PHP-in cuy. Tapi kita bakal PW88 lagi-lagi Wah, melempar itu bom. bagus banget. Dapetin Oh, 2 2. kali ini. Apakah mereka bakal nge-push untuk coba menumbangkan tim 4AM yang sudah dalam keadaan pincang 2 orang? Ya, Dari tapi bisa Gewi. dibilang 4AM masih stabil permainan mereka karena mereka masih masuk di jajaran top 6. Lempar lagi, kali ini flashbang yang dilempar, stun granat yang dilempar bukan yang bisa ngasih damage, tapi yang ngasih buta-butaan. Betul, Better pun Wih, mulai Luxy dapet meng-clearing tim ASL juga. 4AM bakal maju ke depan dengan 3 anggota yang tersisa. Lemparan smoke coba untuk ngebuat wall. Jangan smoke mereka dan lagi-lagi ditimpuki stun grenade dari tim PW88. Ini RRQ tinggal sendiri ya? Jadi healing Oh doang ya, tinggal sendirian. ditui doang, Last man standing, tembak ke arah BTR. Bye bye RRQ. 7 kill untuk Red Aliens. Ryzen sudah menyumbangkan 1 kill. Oh itu flow facecamnya tadi tuh. Facecam-nya. Facecamnya berarti dari Ryzen doang kayaknya. Iya, Ryzen doang. Ini BTR lagi-lagi 10 poin minimal dapat lepas. Lagi-lagi. Cukup stabil dan Stabil. 4AM bakal confirm dia bakal fight sama tim PW terlebih dahulu dan Dilindes. Dua Gila. pemain Dilindes dengan Barbar sangat barbar. gaming. Tinggal 1 player terakhir yang tidak terdeteksi. Betul, kita bakal dari PW88 dan juga dari tim 4AM. Sama-sama galak, sama-sama menumbangkan, tapi juga sama-sama bonyok kali ini. Karena dari 4AM dan juga tim PW88 harus saling menumbangkan dan PW888 KPS akan pulang ke arah lobby terlebih dahulu. Tinggal 2 tim. Yes, Yes. tinggal 2 tim antara Bigetron atau Alpha 7. Sekarang Masih cukup fit. Kondisi dari kedua tim ini sudah terlihat sangat jelas. Masih bisa bertutup English shoot dari arah Luxy. Ada batu di depan pemain A7 untuk menutup shoot dari BTR. Betul, dari serangan Luxy posisi cukup enak. Tadi Ryzen juga sudah nge-flank ke arah kanan, bisa mengunci pergerakan tim Alpha 7. Better mau nggak mau harus maju. Dia Mau nggak bisa nggak terlalu mau. lama nahan. Betul, mereka udah nggak bisa lama-lama lagi nahan di posisi mereka saat ini. Mereka coba bisa nge-porting tipis aja. Cukup low HP dari seorang Ryzen. 1 berhasil diamankan, 1 tumbang dari Red Aliens. Alpha, mereka mendapatkan beberapa cover yang sangat baik. Lempar granat, lempar smoke lagi. Tidak memberikan damage menuju ke arah tim Alpha 7. Bigetron masih bisa melakukan healing smokes yang cukup tebal. Bahkan Ryzen ternyata sudah dimakan oleh zona ini. Ini akan sangat susah posisinya untuk Red Aliens dan Luxy masih maju, masih mendapatkan 1 cover. Luxy berhasil diamankan dan tumbang. winner chicken dinner untuk Alpha 7. Betul, game kali ini BTR kembali menunjukkan konsistensi mereka. Meskipun WCD kembali masuk dengan poin minimal. Tadi dapat berapa tuh? 18 poin kayaknya. Ya, Miramar. Belok ke jari gua. Renggel jadinya. Jadi renggel. Dan ini dia game kita yang ketiga. Kita bakal langsung pindah ke map paling panas, map yang berpasir. Ini dia Miramar, di mana ada pesawat dari arah Valdelmar menuju ke arah Torre Ahumada. Cukup membantu tim-tim Indonesia yang turun, terutama bagian PKD untuk BTR dan juga Minas Generales, di mana Aero masih berperang dengan tim Nova, memperebutkan kota Minas Generales. Kemarin Gubis yang Aero paling enak nyebar, tapi tampaknya Aero mengincar gudang-gudang Los Leones. Berarti drop zone kita kalau di turnamen ya, drop zone The Caster. Yang gagal tapi. Iya, tapi kan itu target utama kita Tapi sebenarnya. Aruf sama pas pikiran kayak kita. Kita kan Minas, pas ketabrak pindah LL. Betul. Minas itu tempat yang kurang worth it kalau pengen ditabrak 2 tim. Karena apa yang diperebutin gitu pas. Betul. Kalau Minas pun biasa ya, nggak mungkin satu tim turun di Minas berempat. Biasa kan nyebar ke Junkyard, nyebar juga ke arah La Banditanya, nyebar ke arah Graveyard. Itu kan bisa 2 Minas, satu Junkyard, satu lagi di Paling maksimal itu Graveyard. Minas 3. Tiga Minas itu- 3 itu dibagi, high groundnya 1, low groundnya 1, Iya. yang kepisah di sebelah kiri yang high ground jalan itu 1. Itu pun rada miskin. Kalau Betul. bertiga, kalau berdua pas lah, kalau berdua. Kalau berdua pas. Kalau Minas harus nyebar, sedangkan sekarang kan mereka nggak tahu nih Nova bakal nabrak atau enggak. Nova pun langsung nyebar. Dengan informasi ini mungkin next game ya dari Aero bakal nabrak langsung ke Minas. Mungkin ya. Baik lagi kita bukan orang dalamnya Aero Tapi pun Los BTR. Leones kosong loh tadi.
LL kosong total ya? LL kosong, jadi bener-bener cuma Aerowolf aja yang ngambil di arah LL. Sementara dari arah Pekado masih terjadi penumpukan, masih ngotot-ngototan untuk memperebutkan daerah tengah yang ada di Miramar ini. Betul, nampaknya BTR juga nggak berubah. Mereka mengambil arena ya, ketimbang dengan apartemen merah. Nampaknya sudah ada Mirado yang terdengar juga, langsung gaspol aja tapi belum ditemukan posisinya. Lemparan bom masuk dalam rumah, meledak tapi belum mengenai anggota dari tim Konina Power. Prediknya bagus banget tadi dari lemparan granatnya. Dari kanan biasanya orang langsung ke kiri, nggak naik ke lantai atasnya lagi. Tapi ternyata pergerakan dari yang looting lebih cepat dibandingkan granat yang dimasak sama Zuxi tadi kalau nggak salah ya. Betul. Luxi ya, Luxi sama Luxi tadi. Tapi bakal kayak ini fight cukup lama sih harusnya. Namanya Pekado ya, pasti fightnya lama. Pastilah. Tapi di luar Pekado ada tim Archery ya, ASL, yang sudah mengintai fight antara KP dan juga BTR. Tapi Cool tampaknya Boy. Cool Boy akan bertemu dengan Ice. Siapa yang lebih dingin kali ini antara Ice dan juga Betul Cool Boy? sekali. Kita bakal lihat the battle of the cold kali ini. Siapa yang bakal menang? Tampaknya dari Ice dan juga Cool Boy sama-sama dingin ya, sama-sama tenang bermainnya, tidak Tapi ini bukan berapi-api. Ice-nya pacarnya Piu ya, bukan ya? Ice versi cowok. Ini Ice versi cowok, oke. Ice versi cowok versus Cool Boy. Bukan Bad Boy ya, Bukan. Cool Boy. Cool Boy. Di spray langsung dari arah belakang, belum bisa menumbangkan satu player di arah Tayo. Kali ini Cool Boy mencoba peruntungannya tapi tertutup. Ada satu lower ground yang dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Ice. Kata benar pas. Kalau dingin bertemu dingin itu bubar. Tapi negatif-negatif jadi positif. Makanya bubar, sama-sama hidup. Oke. Coba kalau api ketemu api, Wah. panas tuh panas. Fireboy ketemu hotboy gitu kan. Waduh. Bakaran, Pak. Api ketemu api makin gede apinya. Iya, makanya perlunya air dan api ya. Betul, makanya kita butuh penyeimbang. Makanya kalau orang nyari pasangan itu nggak nyari yang sifatnya tuh langsung bener-bener sama gitu. Pasti nyari ada kekurangan, ada kelebihannya supaya saling mengisi, cuy. Kayak puzzle. Kayak puzzle. Kalau puzzle semua bentuknya sama, Ya nggak? ya jadi sih. Gimana sih? Kita mau ngasih perumpamaan, tapi terpatahkan. Gimana sih? Kalau puzzle semua bentuknya sama, ya jadi, Flo. Bener sih. Bener kan? Iya. Bentar guys, kita Sabar. pikirin dulu perumpamaannya ya, sambil ngelihat setupnya Bigetron buat tim KP. Apa sih? Apa sih, what the heck? Waduh, hack. Ngebug otak gua. Apa ya? Ini ngeframe. Ngeframe. Oke, yang lagi nonton di YouTube jangan lupa di like ya. Kita udah ngehit angka 67.000 like saat ini. Kalau gua refresh kita sekarang tembus di angka 68. Yang nonton udah 100.000, kita naikin dulu like-nya sampai 100.000 baru kita naikin ke 120.000. Let's go. Betul. Yang lagi nonton di YouTube, yang lagi nonton di Nimo, jangan lupa spam hashtag Indopride, spam bendera Indonesia juga. Betul, kita ramaikan kali ini sebagai bentuk dukungan kita terhadap Indonesia, terhadap BTR dan juga Aerowolf yang lagi bertanding kali ini mewakili negara kita. Betul sekali. Oke, masih bertemu di arah Pekado. Belum ada daerah lain yang disorot oleh observer kita karena observer aja nggak sabar ngelihat perang BTR sama tim KP. Tapi gue suka loh observer, dia nggak buru-buru pindah ke individu-individunya. Dia mengambil waktu juga untuk ngedrone, memastikan untuk penonton tuh tahu posisi BTR tuh di Setupnya mana. seperti apa. Betul. Karena Itu kalau kita yang cuma gua suka, individu, cuy. tuh Ryzen sampai naik ke atap. Itu bisa naik ke atasnya lagi tahu. Bisa naik lagi ya, tapi Bisa, kebuka bisa. jadinya. Ini full lock sih. Ini dua-duanya saling full lock yang bisa ngepecahin deadlocknya ini. Kalau ada knock atau ada yang berani keluar dari posisinya. Kemarin itu gua ngeliat tips and trick supaya lu bisa naik ke atapnya. Lu nggak langsung lompat dari pintu naik ke atas, itu kan level satunya. Dari besi. Buat naik ke level atas lu ambil pinggirannya. Jadi lu ntar kayak nge-climbing. Ambil ke kirinya, lompat, nanti lu kayak apa sih, nge-vaulting gitu loh. Voting ya. Nah, baru naik ke atasnya. Ngeparkour jadinya. Nah, naik atas ya. jadinya ngeparkur, itu dia. Wah, double TOP kali ini tampaknya PW88 cukup bertemu dengan orang-orang lain dan Luxi dengan karnya menemukan headshot. Pak, pindah aja balik ke Pekado, Pak. Jangan lama-lama, Iya. Pak. Kita udah nggak penasaran lagi sama Golden Merado ya, tapi sepertinya bakal ditembak langsung dari arah lower ground ya, di spray menuju ke arah Merado lain. Belum ada yang berhasil diamankan di fight yang terbuka. Kita bakal fokus lagi karena Pekado karena tadi sudah berhasil menumbangkan satu player yang ada di apartemen biru, tapi setup Bigetron untuk melakukan push masih terlalu jauh. Mereka butuh step by step lagi untuk mendekat ke arah apartemen biru. Betul, dari tim BTR nampaknya sudah maju ke depan setelah dari Luxi berhasil menekan satu player KP. Langsung dimajuin dan dapat posisi kali ini di daerah Pekado. Apartemen merah sudah memiliki kekuasaan dari BTR dan toko-toko kiri ya.
Bangunan kiri sedang coba di take down sama Ryzen, tapi tampaknya Ryzen kena beberapa peluru Awas. tambahan juga. Langsung maksa dia untuk mundur di balik broken wall, dan Ryzen lagi ngokang bom. Berhati-hati Ryzen di balik broken wall. Ada yang menunggumu kali ini, ada seorang Axer yang sedang menunggu Ryzen kali ini. Betul, sementara Ryzen juga sudah mulai berpindah, mereka bermain dengan lebih rapi lagi. Ryzen sudah masuk ke dalam bangunan ini, belum ada pergerakan yang lebih pasti lagi, bakal dilempar granat terlebih dahulu untuk membuka jalan Ryzen bergerak demi sedikit demi sedikit maju ke arah apartemen biru. Yang Iya. harus diwaspadai itu, yang harus didapetin informasinya, ini Ini orang si nih, Axer ini harus Axer. dicari banget informasinya. Jangan sampai lengah ketika Ryzen nge-push tiba-tiba di HBD. dia kalau sampai mati itu langsung kayak pecah pertahanan dari tim KP. Sebelah kiri broken wall langsung terbuka, bisa nyebrang jalan juga, bisa menuju ke arah apartemen. Jadi memang si Axer ini menjadi kuncinya. Dia nggak akan buka badan, dia nggak akan coba ngepick. Dia Ya. akan coba nge-HBD anggota Lihat, BTR dia yang lewat. fokus banget kalau lo lihat facecamnya. Bener-bener matanya terpaku ke arah layar HP-nya. Betul. Fokus berdiam diri, keram-keram tuh paha ya. Kalau zaman dulu pas, gue ketahuan main game, mata gue sedekat itu sama layar. Hah? Dimarahin sama nyokap gue. Kalau sekarang Udah normal. normal ya. Ah, Wolfie ngapain? Main game nggak apa-apa, menghasilkan. Coba zaman dulu pas. Enggak, lu kayak main, misal kayak dulu main di TV gitu kan. Main game di TV, lu nempel deket sama TV. Pasti dimarahin sama nyokap lu, suruh mundur kan. Pasti. Sekarang main game HP, Jangankan main konsol waktu itu ya, kayak lu nonton film aja deket gitu kan. sama TV terlalu dekat pasti diomelin. Dan orang tua zaman dulu kan barbar cuy. Gua zaman dulu tuh pulang maghrib nggak pulang masih main, pas pulang dicabein kurung di kamar mandi. Zaman gua. Kalau anak-anak zaman sekarang kan hukumannya nggak sampai separah itu. Kalau separah itu kan ntar diaduin. Diaduin. Perlindungan anak, Bos. Betul. Nggak bisa. Sekarang nggak ini bisa. pas, HP disita. Oh, HP disita. HP disita aja sekarang masih ngambek. Ada bocah yang marah-marah gara-gara nggak dibeliin HP. Ada ya? Ada. Nggak mau pulang. Maunya digoyang nggak? Woi. Nggak mau pulang. Kalau mau aku pulang beliin HP dulu. Astaga. Ada yang kayak gitu, ada. Dede, teman-teman yang lagi nonton Soundman jangan kita kayak gitu juga ya. kayak gitu loh zaman dulu. Apa? Wih, bandel banget. Siapa? Soundman kita. Oh iya, sama kita gitu. Heeh. Dan sekarang, aduh, untungnya tuh peluru Wah, miss semua. Kena Miss mobil dari semua. badan tapi kena mobil. DTB ini sama mobilnya. Untung Miradonya pas ya. Ini nggak kaleng-kaleng pas. Dari badannya ini belum ada dempulan. Jadi nahan peluru pun ketahan semua. Padahal tadi Miradonya yang kebuka loh, Kebuka iya. yang nggak ada atapnya. Ada cover kepala. Betul, nggak ada. Itu kayaknya lagi diliput. Mirado mahal tuh. Bisa lipat ya, bisa masuk Bisa di dalam ya diliput, atapnya. bisa dikeluarin, bisa dimasukin ya. Gak sunroof doang ya. Yoi, nggak sunroof doang. Sunroofnya semua langsung kebuka. Apa sih convertible ya? Apa sih Aku lupa kurang gue tahu namanya. namanya sih. Mobil gua kan butut ya, nggak ada itu-ituannya. Tapi alhamdulillah lah ya. Ada atap untuk bekerja cuy. Ada. Jadi pas berangkat gak kehujanan, alhamdulillah. Kita harus mensyukuri apa yang udah kita dapatkan guys ya. Betul. Makanya udah dapet cewek cakep diselingkuhin. Nggak bersyukur kau ini ya. Lihat di luar sana banyak yang berdoa, nyebar-nyebar foto biar didapetin. Tapi yang Gonzo. ini bakal dipus menuju ke arah kasino. Dan di end juga sekaligus ya. Dari BTR tampaknya hampir menumbangkan lagi satu pemain dari tim KP. Tembakan Luxi yang begitu panas. Best sniper in the world kali ini ya. Sudah mulai menggunakan snipernya. Dan sudah mulai mempressure pergerakan dari tim KP. Yes, dan sepertinya tadi dua orang yang ada di apartemen biru udah mulai memecah loh. Tinggal satu orang aja di arah apartemen biru. Mereka semua nge-split, mereka semua mundur lagi menuju ke arah gudangnya. Sedikit mendekati ke bangunan L, namun belum ada setup ke arah bangunan L. Mereka masih nge-stick dalam satu komplek yang sama di dekat apartemen biru. Betul. Tapi inilah TPP ya. Ketika lu memiliki rumah yang enak, strategis, dan Luxi sudah nggak perang, mengontrolnya. rebahan di kasur. Orang lagi perang, dia rebahan di kasur. Juara dunia bebas. Dia datang untuk tidur, bukan Dia- berperang. Betul, betul. Juara dunia bebas bro, Bebas ya. bebas. Ini apa, power nap. Iya. Tidur dulu setengah jam. Enak banget ngepronnya di kasur tadi si Luxi ya. Oke, udah mulai memberikan setup berikutnya, menahan laju push dari Red Aliens. 3 pemain dari Red Aliens sudah berada di arah kasino. Sementara itu kita bakal lihat sisi yang lain terlebih dahulu di arah rumah bata. Loops sudah mulai transit ke tempat baru mereka lagi. Loops ya. Setelah game pertama, game kedua ya. Kayaknya Loops kurang bagus ya mainnya 2 game pertama ya tadi ya. Yang pertama kan di HBD di mana? Shack. Yang kedua juga tadi kayak nggak terlalu lama sih bertahannya di game kali ini ya. Tapi game ketiga ya semoga Loops bisa menemukan performa terbaik mereka juga. Dan kita bakal juga fokus ke PW88 yang sedang fight dengan tim FUT. Sudah berhasil menang 1 Korpai kali ya.
Dia nggak ke take down. Jadi itu bintang shooter baik tuh. Apa? Corpay dapetin 1 knock itu karena surprise pick. Nggak Surprise tahu pick. kan dari footballis nggak tahu di high groundnya ada orang atau enggak, Tapi- tiba-tiba dep knock. ada apa dengan PW88 dan Footballis? Game sebelumnya juga sama, trading kan yang si Corpay sama satu pemain dari Oh iya. Footballis. Yang di Vikendi, di ini ya. Erangel. Apa yang di Vikendinya? Vikendi, Soalnya Vikendi. soalnya tadi mereka juga fight loh. Sering ketemu juga mereka di awal-awal game pas lagi rotasi. Kenapa ya dua Berarti ini? jalur rotasi dua tim ini secara nggak langsung samaan. Bro. Mirip-mirip, makanya mereka Betul, sering bertemu mirip-mirip. ya. Tapi kan baru 2 game pas ketemu nih. Minggu lihat besok apakah- harusnya udah mulai bisa adaptasi lagi sih. Itu dia. Tapi balik lagi pas, minggu kan 4 minggu nih. Minggu 2, minggu 3 akan menjadi minggu yang paling membosankan untuk liga-liga. Gua kayaknya lebih boring di minggu 3 sih kayaknya. Iya, itu Menurut gua ya. itu paling mateng ya kan. Iya. Minggu 3 tuh udah kayak minggunya orang udah pada adaptasi. Minggu keempat itu tergantung dari placement pointnya. Kalau gapnya jauh, udah pasti mainnya agak sedikit boring buat di minggu terakhir. Tapi kalau gapnya tipis-tipis, itu semua masih tryhard banget. sampai akhir pun seru. Sampai akhir pun pasti seru. Wah, kita bakal lihat ada yang seru lagi kali ini dari tim KP bakal di HBD oleh tim. Oh enggak, sebaliknya Kebalik, BTR di HBD kebalik. oleh KP lumayan low. Axer belum merupakan target lagi dari BTR, tapi kita bakal dari BTR. Microboy bakal maju ke depan, spray down dengan AK tumbang 2, tapi trading kan dalam cukup bahaya kali ini karena dari anggota-anggota KP lainnya akan cuma nge-backup. Harus di revive 2 cepat. lawan 2 harus di revive cepatnya. Di luar ada backup step. juga dari anggota BTR lain, Oh, tapi kita BTR. bakal apakah dari KP bakal berani nge-push atau enggak, tampaknya tidak. Tidak. Tinggal satu berarti KP. Ditinggalin. Satu. Oh, weh, yang 2 aku di sini ya? Temennya ditinggalin. Oh, itu strategi mereka, coy. Pura-pura kita semua masih di PKD, tapi yang 2-nya cabut duluan. Oh, jadi udah meta Strategi. baru nih, bukan knock 3 Hit and run. bukan knock 3 rotasi tapi hit and Bukan. run sekarang. Hit and run sekarang. Hit and run ya. Tembak dan lari. Bukan. Kalau hit and run kan habis knockin kabur kan. Itu yang lama tuh meta lama. Oh, Sekarang itu nama- meta lama ya, meta iya. awal-awal ya. Meta awal-awal. Sekarang nama metanya decoy. Oh, 1 stay di rumah, 2 kabur. Yang 1 sosok ngerusuh-ngerusuh gitu biar dikira rame. itu gua tahu tuh istilah yang lain tuh Diko ya. Apa tuh? Ya istilah di tempat yang lain. Enggak, itu strategi beneran di Iya, cuma untuk di PUBG Mobile gua baru denger ini. Istilahnya baru lo pakai yang sekarang apa gitu kita pakai loh. sekarang. Iya, baru kepake sekarang. Decoy itu kan buat nyari perhatian pas. Jadi dia nembak, caper betul. Dia nyari perhatian lawan supaya ke dia yang lainnya bisa punya waktu bebas untuk bergerak dikit. Dan kabur kemanapun kayaknya apes buat KP ya. Nggak bisa kemana-mana, tetap satu pemain mereka ke pick up sama tim lain juga. Dan saat ini kita bakal melihat Blue Beast dan juga Wih, tim Aerolov ditembak ternyata oleh Spawn Di-bait. tanpa disadari. Nice bite dari tim Aerolov. Serigala kalau berburu emang kayak gini, Iya, selalu ada umpannya. dan serigala tidak pernah sendirian. Betul. Langsung datang menyerbu. Main berdua doang? Oh iya juga. Lah iya ya, mereka main berdua doang. Bos, ini turnamen dunia, bos. Tapi peraturan tetap peraturan. Mungkin telat kali Flo ya. Telat. Karena balik lagi guys, kalau di turnamen internasional kayak gini waktunya tuh ketat banget. Lu telat semenit aja dari rules book ketika ditentuin main jam segini lewat segini. Ya main jam segitu. Detik itu udah berubah ke menit baru yang ditentuin, tinggal. Betul. Karena kalau di turnamen ketangkep juga sama dunia tidak ada yang namanya nunggu-nungguan. Tampaknya BTR juga nggak akan menunggu. Langsung dikelarin KP Koonina Power di pulangan ke arah lobby. Gila, itu dia tadi lagi bikin konten kali ya, main cuma berdua. Duo squad di PMGC cek. Duo squad di internasional cek gitu ya. Masuk di sebuah aplikasi ya. Pale pampale papal. Editor berkelas. Tapi kita bakal lihat kali ini ada Aduh. battle juga antara Loops dan juga BTR. Spray down dari Karilio. Hampir Bang, Pak. weh, lagi fight. Lagi fight, Please Pak. lah, layarnya ditukar, please. Aduh, production kita juga geleng-geleng karena cuma terima gambar dari sana, saudara-saudara. Aduh, tampaknya kali ini dari tim Loops bertukar knock, tapi BTR yang lebih dalam bahaya. BTR Karena kedua ya? Luxi ikut ke knock juga kali ini dan mereka ke knock di luar area blue zone. Aduh, ini sepertinya nggak bakal bisa diselamatkan lagi Zuxinya. Luxi juga masih dalam posisi yang sangat membahayakan. Ryzen berada di area yang terbuka, tapi cover dia cuma satu pohon kecil tadi. Ya, tinggal Ryzen seorang diri yang bertahan. Kita doakan bersama Ryzen bisa bertahan dan memaksimalkan jumlah placement point timnya ya. Yap. Kena kira headshot. Oh my god, Bigetron dipulangkan cuy ke arah lobby. Tenang, masih ada 2 match lagi.
masih ada Sunhawk, masih ada Erangel. Masih ada Sunhawk, masih ada Erangel. Oke, aman guys. Kita bakal lihat A7 dulu yang bakal close combat bersama dengan tim Secret. Kali ini masih bermain di arah Broken Wall. Backup yang cukup baik kali ini, bermain di arah luar dan sudah mulai terlihat proning shoot yang gagal. Masih mengatur tempo untuk melakukan pick dan Yuhaik mendapatkan satu player lagi dari A7. Akan dikonfirm menjadi sebuah kill, dibiarkan bleeding out begitu saja. Last man standing dari Alpha 7 berada di arah bukit belakang. Iya, dari tim TS rapih banget mainnya, dipanciin sama Yuhai. Dan kita bakal dari tim Secret sudah menemukan 3 lawan dari tim Alpha 7. Tapi kita bakal kali ini dengan Aerov yang bertahan, dapatkah mereka akhirnya mendapatkan game yang maksimal poinnya pada game kali ini ya? Ya, tapi setidaknya BTR tadi kalau nggak salah dapat 3 kill. Ya. 4 ya? 3. Yang tadi satu yang Enggak. Oh itu nggak KN. Beda Nggak orang KN. ya. 3 anggota KP. 3 berarti ya cuma 3 total poin doang karena di posisi 15 itu nggak ada placement point. Betul. Sementara dari ASL yang sedang menyeberang jalan digapin langsung sama Secret Jin, dipotong rotasinya, bahkan dicari kolong mobilnya untuk mendapatkan finishing point. Gak bisa kemana-mana lagi, mau ngumpet di ban pun gak akan bisa cuy. Gak akan bisa. Tap. Belum menemukan target juga, kita bakal lain sisi PW88 juga mulai kenok. Bluebees City, OP, Ak yang bangkara lobby dan tampaknya BB dengan 2 anggota mereka bakal bertahan melawan ASL. Dan mendapatkan poin juga kali ini, 1 poin bagi tim Bluebees. Yang ngehit duluan Absurd Slayer, Yang dapat killnya Bluebees. Yoi. Oke. Memang hidup itu kadang tidak adil ya. Yang ngedeketin Yoi. siapa, yang jadian siapa. Oke. Emang gitu lah ya. Emang begitu Ya, lah. hari-hari Emang boy. begitu. Yang incer diskon siapa, yang dapat siapa itu kan. Haru dan Airwolf kali ini bakal ngapus pertahanan dari tim X. 2 pemain sudah mulai dikenok dan bakal commit push menuju ke bagian lantai 2. 2 player dari Airwolf bergerak secara beriringan. 2 dipulangkan menuju ke arah lobby dari tim X. Dan kali ini Airwolf juga harus melakukan setup dan revive karena 2 player mereka sedang terkena knockdown. Spav harus dipegang sih. Spav revive. Spav. Oh, Oke. dapet. Tersentuh Ditinggalin. untungnya. Poteta. Itu Loops perang sama Loops sendiri. Loops ngegranat Loops tadi. Dari kemarin loh, ada berapa kali dia ngegranat teman sendiri. Wow. Ngonten. Oke. Oke, tim X juga akhirnya dipukul mundur ya. Hanya sisa 1 player lagi tampaknya. Ini di Monte harusnya ya. Ini bakal jadi fighter di Monte juga, di mana perbukitan dan juga di dalam kotanya sudah diisi oleh semua tim yang masih bertahan sebenarnya waktu ini. Nampaknya dari tim Eric juga bakal bertemu dengan teman senegara dia, tim Secret Jin yang berada di dalam rumah sebelahnya persis. Envy atau Nova sudah menyebar di open field dan di daerah Monte kita bakal lihat bakal pindah kemana, open field atau kota. Open field atau kota dan bakal pindah ke open field pegunungan. Betul, ada beberapa kompon yang bisa dimanfaatkan juga dengan daerah yang seperti ini. Airlove kalau mau mereka mendingan cabut aja dari sekarang supaya mereka tinggal ngadepin si 4AM-nya doang. 4AM lagi fokus soalnya. Tabrakin switch. Iya, itu switch sendirian kan? Itu switch sendirian di dalam shack. Tabrak forting. Harusnya bisa dapetin posisinya sih, tapi harus ngatasin yang ada di kompon mereka dulu nih. Karena kan tadi masih 2 player dan Loops gak bisa bergerak lagi, dia terjebak di arah blue zone, ditembak juga dari arah high groundnya Korpai. Sudah mendengar beberapa tembakan dari tim Nova dan ada Loops yang dipulangkan ke arah lobby karena DPS dari blue zone-nya sudah semakin menyakitkan. Korpai juga sudah tahu di mana tim Nova melakukan setup. Betul, dengan 2 anggota tersisa kita bakal tampakkan dari Korpai bakal coba nge-pressure ke arah tim Nova. Tampaknya Ernie di line juga bakal bertumbang. Korpai melempar bom through the smoke dari seorang para boy bakal langsung pindah menggunakan bagi untuk kembali regroup dengan teman-temannya. PW88 tampaknya juga masih bertahan tapi di lain sisi Bluebees mulai knock dan Bluebees bakal pulang ke arah lobby. Tapi kali ini minimal mereka masih membawa poin pulang ke arah lobbynya. Ya, sementara PW88 juga mundur dari posisinya. Mereka butuh setup untuk masuk ke dalam zona sebelum zona ditempati oleh tim-tim lain karena saat ini masih tersisa cukup banyak tim, Flo. Ada sekitar 10 atau 11 tim yang masih tersisa karena di layar kita ketutup, guys ya. Betul. Ini game penting bagi tim Airwolves sih kalau mereka pengen maksimal poin mereka karena sementara mereka berada di halaman kedua ya. Di daftar top 16 tampaknya kill switch bener aja ditabrak shack-nya. Nah, akan digunakan untuk nge-forting oleh tim Airwolf untuk sementara waktu ini. Lain sisi dari tim Nova bakal dipantau dan juga dikunci oleh beberapa tim sekaligus yang mengambil high ground sekitar area mereka. PW88 dan juga ada tim lainnya. Bir nabrakin Aero cuy. Renalre-nya di knockdown dan Renalre dipulangkan ke arah lobby. G9 juga terlihat dengan sangat jelas oleh RM. Kali ini Span berhasil mendapatkan angle yang cukup nyaman untuk menembak ke arah tim RRQ. Spav sudah cukup low HP-nya. Iya, Spav bakal di belakang lobby. Aero main nekat. terobos aja Airwolf, tapi sayang sekali Dipulangkan. tidak berhasil masuk. Ternyata pergerakan desperate Airwolf tidak masuk ke arah zona. Betul. 2 tim Indonesia sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi tenang, kita masih punya perwakilan dari Southeast Asia ya.
masih ada Seiya yang bertarung, ada tim RRQ, ada Secret Jin juga yang masih bertarung untuk membawa harum Seiya di PMGC. Betul, masih ada chance kita untuk mengharumkan Oh. region kita ya. Dan itu bakal ada seorang Swan bakal melempar bom ke bawah. Berapa orang bakal kenok dan tampaknya tidak ada yang kenok, tertahan oleh Shaq yang dijaga oleh tim RRQ. Beer Eleven lumayan low, spray down lagi dengan menggunakan Scar L. Belum berhasil menemukan posisi dari anggota tim RRQ dan Beer cukup low, perlu melakukan healing secepat-cepatnya dan ternyata akan kenok. Footballis akan juga menyusul ke arah lobby dan tampaknya sudah satu persatu tumbang-tumbangan anggota di dalam zonanya. Circle-nya, wah, ke arah Secret Jin, RRQ, 4AM. Cuma 3 tim yang diuntungkan dari circle yang kelima, Flo. Iya, Molotov sama Sinhe juga bakal dilempar kali ini menuju ke arah tim RRQ. Mereka masih cukup aman sejauh ini di dalam Shake. Tapi apakah Molotov yang ini bakal memberikan efek dan connect? Beer Eleven diamankan oleh Molotovnya Sinhe kali ini. Sinhe juga cukup terlihat through the smoke yang baik dari RRQ. Satu tumbang, tidak ada backup fire dari tim 4AM. Betul, dari 4AM tampaknya juga harus kenok Sinhe-nya. Misalkan 2 pemain dari tim RRQ bertahan melawan 3 anggota yang masih aktif dari tim 4AM. Hanya bermodalkan satu Shaq tanpa forting yang baik. Mereka bakal coba berharap ya kali ini kalau Shaq mereka bisa bertahan hingga akhir game nantinya. Karena sementara masuk zona ke-7 sih. Sementara masuk, tadi zona 5, 6. Oh iya, ini zona berapa sih? 6 ke-7. 6 ke 7, oh iya. Soalnya cuma 50 detik ya, 50 atau 30 detik. Emang gitu. cepet pas kalau di peraturan internasional ya. Heeh. Tapi itu bakal ada tim Nova 4AM, tampaknya desperate Nova. movement menabrak compound dari tim Secret Dua. karena mereka tahu kalau mereka menabrak mereka bakal mati di open field. Jimmy lompatnya kecepatan tuh. Damage. Dia kenok gara-gara dia sendiri lompatnya kecepatan. Wah, ketangkep sama 4AM juga tampaknya. Dari 4AM bakal tapping ke arah Cool Boy, tinggal misalkan seorang para boy. Bertahan di balik kotak, zona pun mulai menghimpit. Ini harusnya sudah akhir dari tim Nova pada game kali ini. Yes, Nova udah nggak bisa bergerak lagi, masih di lock juga. Sementara Mato yang berada di bagian atap dari gedung bata juga sudah ditembakin sama 4AM. Angle 4AM paling enak, high ground dan nggak ada tim yang ada di belakang mereka. Betul. Itu high groundnya dikuasain sama mereka doang. Yang enak nih Secret, enak rumahnya. RRQ sih enak sih, kompounnya aman banget. Bukan kompon, Shaq-nya aman banget. 4AM posisi terenak juga sih. Paling enak 4AM, high ground cover juga. Tapi kalau misalkan circle 7 keluar dari tempat mereka, itu agak bencana buat mereka. Itu turun ke depan, itu lower ground Open. ladang terbuka itu. Open semua. Nggak ada cover, pohonnya cuma yang tipis-tipis, satu badan aja nggak nutup itu satu pohon. Dan dia dijepit oleh 2 tim sekaligus, RRQ dan juga tim Secret. Yes, Wah, mau bener nggak mau aja. Secret yang harus gerak duluan dan baru dia omongin tiba-tiba RRQ berhasil mendapatkan Sinhe yang dari tadi ngelempar granat, ngelempar utility, saat ini sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Matoi berada di bagian open field, masih ditembak oleh seorang Suk yang mencoba dan akhirnya berhasil mendapatkan Matoi. 1 down. Oh, bukan Matoi, Rex. Rex yang tadi Rex. menggunakan bagi, tampaknya juga ada kotak menjatuh di tengah-tengah ladang, mungkin itu bakal jadi inceran juga tim-tim lain yang pengen langsung melakukan forting dengan kendaraan-kendaraan yang masih hidup, masih sehat hingga akhir game ini ya. Betul, Zona. Cosmos sudah nggak bikin pergerakan lagi. Arni juga udah ketahuan ngumpet di balik satu jerami yang tidak terlalu besar ukurannya. Di 2i masih berada di bagian dalam dari Shake-nya Wah, dan kenok lagi Hasaki. tertangkap satu lagi dari 4AM. Betul, tapi tampaknya 2 akan kenok, tinggal misalkan seorang Suk bertahan seorang diri. RRQ bermainkan defense yang sangat-sangat kuat kali ini ya, menahan gempuran dari tim 4AM high ground, tapi bisa menumbangkan 3 anggota dari tim 4AM. Itu bakal dari tim sebelah ya, dari tim Secret bisa mengambil keuntungan ketika lagi Itu pada dapat- fight semua dan Yoni kill. Benar, Yuhai dapat tadi satu. Yuhai dapat 1. Wah, zona ke atas lagi ke arah 4AM. Oh enggak, itu adil buat semuanya. Nggak Dan dapet. itu malah bahaya, itu open field. Itu area open fieldnya yang nggak ada cover sama sekali. Mau nggak mau kalau lo pengen punya cover, lo harus nge-forting dengan vehicles yang lo punya. Cosmos bertahan juga, masih bertahan di bawah satu pohon dengan nyawa yang tinggal setitik doang. Dia bakal makan zona sebentar lagi. Betul, dan dari 4AM, wah dilepas cuy, demi ngenokin RRQ. Betul. Itu gue yakin revive-nya tinggal sebentar lagi loh. Malah dia ngerelain temennya jatuhnya. Iya, mati nggak temennya kayak mati sama zona deh. Harusnya mati sama zona sih, karena kan zona bakal bergerak nih. Kenok kah? Nah itu di PS-nya, Dep. Kenok wah satu. sakit banget kenok Cosmos satu. sempat healing lagi. 4AM satu Sven pulang ke lobby, rata. selesai. Salah sih harusnya. Selesai. Harusnya tadi dia kelarin revive-nya. Tahannya biarin aja. Wah, itulah boy. Kadang kalau untuk healing tuh Ini kayak secret chicken sih. Secret Chicken emang harus Secret chicken harusnya. Kecuali dia bikin kesalahan cukup fatal, yang Cosmos udah pasti mati nih. Nah, Tinggal RRQ tinggal di 2i doang. dia nyangkut di down shake. Yap. Keluar itu udah open field dan 1 lawan 3 di mini shake kayak gini udah merugikan banget. Masih pengen perang,
Masih pengen perang ternyata di 2i-nya. Dia berusaha untuk menggapai ke arah jerami yang ada di depan dia persis. Ada spray dengan proning shoot. Di 2i belum mendapatkan target yang dia inginkan. Tapi 3 lawan 1 bukan jumlah yang seimbang. Winner, chicken dinner harusnya fix untuk tim Secret. Betul, clear banget tadi ya dari posisi mereka miliki, jumlah anggota yang mereka miliki dan juga permainan yang begitu agresif dari tim Secret ya. Dapat 9 kill dari plus WCD itu jadi modal yang sangat-sangat baik untuk mereka di 2 game terakhir. Lagi Indonesia game kali ini memang belum terlalu efektif ya, belum terlalu maksimal poinnya, tapi it's okay. Masih ada 2 game lagi kesempatan untuk tim Airwolf juga tim BTR mengumpulkan poin pada hari pertama ini. Oke, gua nggak bosan untuk mengingatkan teman-teman tetap berikan like dan dukungan untuk Indonesia. Hashtagnya IndoPride, Gaspol, BTR Win, Rising Wolf untuk 2 wakil Indonesia yang berjuang di PMGC. Ada Airwolf Limax dan juga Bigetron Red Aliens. Kita udah ngehit angka 78.000 like. Kita tembuskan dulu 80.000 terus kita pause, nanti sebelum match keempat dimulai kita gasin lagi ke arah 100.000 like yang lagi nonton di YouTube channel dari PUBG Mobile Indonesia. Betul. So, kita berikan waktu untuk analis kita yang sudah tidak sabar karena notesnya sudah cukup banyak. Gua ngelihat sih ya nggak kelihatan. Oke, kita biarkan dia memberikan analisanya aja. Silahkan, El Dogi.